Kerasan nggak kayak kita kemarin waktu pulang kampung ke rumah mertua? Gimana? Apakah nanti suatu saat Ama dan aku akan main ke Malang juga? Ya ini harapan terbesar kita ya. Karena masih Mommy masih suka canggung nggak sih sama mertua? gimana? Kalau pertemuan yang ini 1 sampai 100 itu kita udah. Oke, ini pertanyaan yang hampir 90% tuh orang-orang tanya ini. Tuh. Apa tuh? Kok bisa akur lagi sih sama mertua, gimana ceritanya? Nah, ini ada Hai, nama kita Always Here. Ketemu lagi sama kita berdua. Jadi kemarin kita udah selesai buat vlognya di pulang kampung. Ya. Karena kita cuma ada 3 vlog ya totalnya ya. Kita Karena cuma ada 3 vlog. Iya, cuma bentar aja di sana dan memang pengen quality time aja gitu. sih sama keluarga. Next kalau misalkan ada kesempatan, sepertinya aku bakal main ke aku Mama ke Malang ya. Gitu. Semoga ada kesempatan dan dilancarkan semuanya biar kita bisa ngevlog bareng Akong sama Ama. Amin ya Allah. Gitu. Jadi alhamdulillah seneng banget kemarin bisa pulang kampung dan emang kita sengaja selesai H+ Lebaran ya, mau biar sepi, karena kalau misalkan rame-ramenya hari raya itu di rumah bakal rame banget gitu. Terus Asta pasti nggak bisa dikondisikan gitu. Tapi dari pribadi kita juga seneng banget, misalkan ada kesempatan hari raya di sana juga pengen banget gitu. Tapi nggak tahu kapan gitu. Semoga ada kesempatan. Next time lah ya. Dan di video kali ini Momi tadi udah open question di Instagram. Banyak yang tanya seputar pulang kampung kemarin. Langsung aja yuk bahas. Langsung aja. Sebenarnya kita bingung mau jawabin yang mana, kan banyak banget. Tapi rata-rata yang tanya itu sama rata-rata gitu. Jadi yang dominan pertanyaannya yang dominan. Oke, ini yang pertama. Mom, apakah sepanjang perjalanan ke kampung Asta rewel atau tidak? Ini ya. Emang perjalanan kita tuh jauh. Kemarin waktu berangkat tuh 9 jam. Tapi waktu pulang kayaknya 7 jam ya, karena waktu berangkat tuh kita nyasar. Iya, gara-gara keluar tolnya salah. Terus habis itu macet. Jadinya kan, gitu. Kurang lebih 9 jam perjalanan. Benar. Gitu. Rewel sih enggak ya. Dia sebenarnya oke-oke aja. Fine-fine aja. Cuman waktu berangkat itu mungkin karena udah kelamaan dalam mobil. Terus dia pusing juga, terus bosen. Akhirnya waktu mau sampai dia muntah katanya. Gitu aja. Mabok perjalanan lah ya. Tapi ya nggak rewel banget. Nggak rewel banget. Dia tapi enjoy habis muntah dia enjoy lagi, malah lebih happy gitu. Perutnya udah enakan ya. Udah enak badannya gitu. Soalnya kita kan lewatin hutan yang berkelok-kelok gitu kan. Ya, Gumitir itu dia mungkin nggak enaknya di situ gitu. Orang kita aja rada mumet ya di situ. Soalnya jalannya berkelok-kelok gitu. Itu sih. Terjawab ya. Terus yang kedua, ruatan itu apakah hanya untuk anak tunggal aja? Kurang tahu ya. Kalau ini setahu kita ya. Kalau misalnya kalian ada yang tahu lagi, coba komen di bawah. Kalau setahu kita tuh emang buat anak tunggal. Terus anak cewek yang diapit cowok. Jadi berarti 3 anak, cowok, cewek, cowok ini wajib diruat. Gitu. Jadi diapit gitu kan. Terus Pandawa 5 anak cowok semua, atau gotong mayit ya. Gotong mayit itu 5 anak cewek semua. Itu diruat. Itu kalau tradisi Jawa ya. Iya, itu setahu kita. Bener. Jadi kita kemarin emang harusnya setelah menikah, tapi kita baru ada kesempatan kemarin itu kita diruat langsung. Itu pun diingetin Uti kayak, kamu pas pulang nggak sekalian diruat aja gitu. Itu kita pun baru tahu ruat itu dari Uti gitu. Dan itu tradisi Jawa banget gitu. Dan sebenarnya tuh kayak ada 2 macam gitu loh ruat tuh. Ruat santri sama ruat yang benar-benar adat Jawa. Nah, kalau ruat santri itu cukup yang kayak Dedi kemarin itu yang kayak doa-doa terus udah gitu. Kayak bagi-bagi makanan udah gitu kan ya. Terus kalau ruat yang Jawa itu ini ya. Wah, itu ada wayang ya? Ada wayang, harus nanggep wayang semalam gitu. Terus itu kayak harus ngumpulin 7 mata air dari 7 mata sumber desa beda-beda. Terus 7 macam kembang. Pokoknya lebih ribet lagi kalau ada Jawa itu gitu sih. Dan kemarin akhirnya jadi memilih untuk ruatannya santri gitu. Gitu sih guys. Nanti pertanyaannya paling banyak pertanyaan kita jawab belakang ya. Ini kerasan nggak kayak kita kemarin waktu pulang kampung ke rumah mertua? Gimana? Karena kita udah sering kan ya ke sana. Udah beberapa kali, kayaknya lebih dari 5 kali ya ke sana ya.
Jadinya kalau kita sih sebenarnya oke aja, cuman karena kemarin ada Asta, kita jadi kayak aduh, Asta ini bisa nggak ya? Terus kepikiran lebih tepatnya tuh kita kayak panik juga gitu. Terus apalagi di sana tuh panas. Dan Asta tuh tipe anak AC ya, anak AC. Nah zaman sekarang tuh kan anak AC banget gitu. Kebiasaan AC lah. Kebiasaan AC lah ya. Nggak ada AC jadinya. Ternyata alhamdulillah Asta bisa. Tuh. Dan benar-benar ngebantu banget ya kita ajak Bumul buat ke sana. Iya benar. Jadi bisa ngatur mood kita untuk ngevlog juga. Bener. Terus di sana biar nggak terkondisikan dengan baik gitu loh. Iya, soalnya Asta kan makin gede tuh dia kayak pinter negosiasi gitu loh. Jadinya kalau full sama kita tuh kita kayak takutnya kita ikutan mood swingnya Asta juga, jadinya aduh tambah hancur semua. Akhirnya ya udahlah kita ajak Bumul aja gitu. Terus gimana rasanya kemarin waktu pulang kampung bisa kumpul sama keluarga suami? Semoga akur terus ya. Amin. Gimana? Jadi dulu deh. Pertanyaan buat Momi. Iya, tapi Dedi dulu nggak apa Dedi jawab juga. Jujur seneng banget gitu karena udah ada kesempatan buat kumpul. Tapi yang bikin sedih itu kayak maksudnya doain juga buat teman-teman karena kondisi mama itu masih dalam kondisi sakit, semoga segera sembuh gitu. Lebih tepatnya pemulihan gitu. Biar lebih baik gitu. Terus kayak mama ternyata pas waktu lepas kerudung itu rambutnya pendek itu benar-benar nyentuh hati banget, kayak aku nggak tega gitu. Jadi sedihnya di situ sih. Terus pas waktu pulang kayak dalam hati tuh mengucapkan semoga bisa ketemu lagi sama papa mama di lain kesempatan gitu. Iya, semoga diberikan kesehatan juga gitu. Jadi milu nih ya. Iya. Kalau Momi? Kita jujur ini tuh kayak seneng banget gitu kan ya. Akhirnya kita merasakan apa namanya kayak yang kita lihat orang-orang lain, akur ya sama mertua gitu. Dan kita tuh ngerasain itu gitu. Ya intinya kita happy banget lah. Karena udah lebih baik ya Mama, kayak Momi banget. Juga cerita ke aku ngerasa udah sedikit nggak ada gap. Lebih baik dari yang sebelumnya. Kayak Mama juga cerita curhat ke Momi pas waktu aku tinggal kemarin kan, pas beli TV, jadi curhat banyak gitu. Alhamdulillah ya. Ini kok nggak ada vlog silaturahmi ke saudara-saudara Dedi sih? Tuh. Ya itu tadi ya guys, kita tuh di sana yang pertama cuma sebentar kan. Kenapa kok sebentar? Gitu. Karena yang pertama ini udah H+ Lebaran. Terus ya di sisi lain kita berdua juga udah jadi pekerja juga gitu. Jadinya kita nggak bisa lama-lama ninggalin kerjaan pertama. Nah, terus yang kedua ya nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa kesana lagi lah gitu. Nah terus kok nggak ada vlog silaturahmi karena karena kita menghargai saudara gitu. Nggak semua saudara juga nyaman dengan kamera gitu. Benar, gitu. Jadinya kita menempatkan mana yang harus dikontenin, mana yang enggak gitu. Terus juga kita pingin key time keluarga aja sih. Betul gitu. Tiba-tiba permisi Mila Izal Vizi, tapi ada kamera. Ada kamera kan kayak loh apa begini gitu. Gak enak gitu loh ya kan. Ya gitu, semoga bisa dimengerti gitu ya. Oke, next. Apakah nanti suatu saat Ama dan aku akan main ke Malang juga? Ya ini harapan terbesar kita ya. Karena masih kita rumah baru ini belum kesini gitu. Mungkin ya pertengahan tahun ini atau nanti akhir tahun kita nggak tahu. Tapi emang udah ada rencana buat kesini gitu. Iya gitu. Terus kalau terakhir Ama aku kesini kan Ama masih bisa jalan ya pakai tongkat ya kan. Kalau ini tuh kayak Ama tuh bener-bener susah banget buat jalan gitu. Jadinya terus kayak tangannya reaksinya kayak nggak bisa genggam. Iya gitu. Jadinya ya sebenarnya bisa sih masuk mobil ya. Cuman harus bener-bener dibopong gitu. Terus kalau misalnya emang perjalanan jauh gitu tuh kasihan kalau misalnya kebelet pipis kayak gitu atau apa itu kayak kasihan gitu kan. Ya udah kemarin kita bilang buat nyemangatin Ama aja gitu. Ya udah yuk demi ketemu sama cucu di Malang ya semangat sembuh gitu ya. Semoga bulan depan bisa kesini. Min. Ya. Terjawab. Iya. Momi masih suka canggung nggak sih sama mertua? Gimana? Kalau pertemuan yang ini 1-100 itu kita udah ngerasa enak banget, itu udah 90% sih. Jadi canggungnya tuh 10%-an gitu lah. Ya canggung karena apa ya dia? Karena ya mungkin lama nggak komunikasi langsung, terus belum mengenal secara heart to heart gitu kali ya. Itu yang bikin canggung. Terus kayak memposisikan antara menantu sama mertua kali ya. Tapi kalau kita sama Akung itu udah nggak canggung sama sekali gitu, karena emang dari dulu banget kita tuh ya sama Akung tuh ya sering
ngobrol terus sering bercanda gitu kan ya. Jadinya ya gitu Kak, waktu tinggal di ke beli televisi itu sebenarnya kita kan lagi nidurin Asta kan, terus Ama tuh sendirian di depan gitu. Terus itu kok kayaknya aku nggak enak ya di kamar terus gitu. Akhirnya kita keluar ya ternyata diajak ngobrol gitu. Iya, alhamdulillah. Momen paling membahagiakan di sana apa nih? Jadi dulu. Itu bener-bener ngerasain beliin TV gitu, bukan dari nominal harganya, bukan dari barangnya, tapi kayak kebahagiaannya, terus kayak senyumannya mama papa itu benar-benar menyentuh hati banget, karena kayak membelikan TV itu pas banget gitu loh, karena TV taruh ruang tamu, terus tiap harinya juga nonton TV gitu, terus bisa nonton video kita berdua gitu. Terus kayak papa pas waktu di mobil tuh aku kasih tahu, "Pak, beli TV ya," gitu. "TV apa?" gitu. "TV di rumah." "Loh, TV ya temenan lah," gitu. "Alhamdulillah," gitu, apa seneng gitu. Itu seneng banget gitu. Iya sih, sama sih, itu juga salah satu momen paling bahagia banget selama di sana, karena tahu sendiri TV-nya mama papa itu masih TV analog guys, TV yang dulu kecil banget, berapa inch ya gitu loh. Iya itu. Terus kalau lihat videonya Asta tuh di YouTube kayak harus buka HP dulu gitu. Jadinya ya udahlah, Daddy WA ngide beli TV yuk Mom, ya udah beli aja gitu, tapi jangan yang analog, kita bilang gitu. Beli yang smart TV gitu. Saya beli yang skala yang gede, terus ya udah tiap hari tuh nonton YouTube-nya tuh di TV gitu. Terus selain itu juga momen pas waktu kita datang itu seneng banget karena Ama Akong bisa ngeliat cucunya lagi. Iya. Seneng banget gitu sih. Terjawab. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Makanan favorit di kampung apa sih yang bikin kalian tuh pingin balik kampung lagi? Jujur kalau kita tuh sebenarnya kemarin tuh pengen beli nasi tempong. Nasi tempong yang kapan hari kita di Banyuwangi kota itu ya. Nasi tempong sama Adit? Nggak tahu. Pokoknya pernah ke ya, itulah ya, ke tempatnya langsung lebih enak banget ya. Sirot. Bukan ya? Ya itulah ya, pokoknya di Banyuwangi kota itu ada nasi tempong yang kita berdua tuh pernah ke sana dan kita pingin banget ke sana lagi gitu. Tapi masih waktunya nggak cukup. Bener. Tuh, terus kalau Daddy? Belut. Itu loh, dikasih belut, digoreng, dikasih serundeng yang ngempel-ngempel tuh loh guys. Tapi kemarin masih belum bisa masak itu gitu. Iya, so biasanya yang masak tuh mama. Biasanya masak mama gitu. Karena kayak ngempelnya tuh kayak yang kental padat gitu loh. Iya, padat, tapi dalamnya belut gitu. Betul, kan. Itu yang bikin favorit banget. Ini sih sambelnya mama sih. Itu sambelnya enak banget, ya kan? Sambel lele. Sambel lele. Iya. Mantap. Oke, ini pertanyaan yang hampir 90% tuh orang-orang tanya ini. Tuh. Apa tuh? Kok bisa akur lagi sih sama mertua, gimana ceritanya? Nah, ini ada Momi kena angin mana ini? Jadi awalnya tuh malam-malam Momi lagi masak di dapur. Terus kita cerita nih. Jadi malam-malam tuh kita lagi masak di dapur rumah baru nih loh guys. Tuh dapur kan di belakang tuh. Nah, rumah kita yang baru itu jujur suara azan maghrib pun tuh kayak nggak nyampe gitu loh ke rumah. Jadinya nggak terlalu terdengar jelas. Nggak terlalu terdengar jelas karena mungkin karena posisi kita di perumahan di tengah-tengah. Terus kalau kita udah di dalam kamar ya udah ketutup ruangan gitu kan. Jadinya nggak masuk gitu. Nah, terus tuh kebetulan waktu maghrib mau maghrib ya kan, kita itu masak di dapur belakang. Nah, kalau masak di dapur belakang kan itu masih ada lubangnya ya, masih ada lubang, jadi udara luar tuh masih masuk gitu. Nah, tiba-tiba kita tuh terdengar suara pujian dari masjid gitu. Sebelum habis azan pujian terus qomat gitu loh. Iya benar. Itu terdengar itu suara pujian itu, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa kita sama Mas tuh kayak langsung madek gitu. Kayak kita tuh ingat flashback banget waktu kita ke rumahnya Daddy yang lalu-lalu gitu kan. Biasanya yang sering pujian di masjid itu papa gitu. Jadi yang emang sering banget itu azan pujian itu papa ya. Iya, itu papa. Kita tuh kayak langsung berkaca-kaca gitu mukanya ya. Kayak langsung ya Allah, kok ya keakur ya gitu. Maksudnya kayak langsung kita tuh hatinya tuh langsung kayak bener-bener tersentuh banget, terus kayak langsung pingin telepon saat itu juga, pengen meluk, pengen apa gitu. Akhirnya kita langsung bilang ke Daddy kita nangis gitu. Loh, Om tiba-tiba nangis gitu. Terus akhirnya kita cerita kayak gitu. Terus akhirnya ya udah di situ Daddy ikutan nangis. Terus akhirnya ya udah kita berdua langsung telepon dan kita akur lagi gitu. Itu menurut kita hidayah sih.
Ya nggak sih? Iya benar. Kayak tiba-tiba ngapain mau maghrib kita masak gitu ya kan? Padahal itu nggak lagi puasaan gitu. Terus tiba-tiba kok ya masuk banget suara pujian itu ke rumah gitu. Soalnya jarang banget kita terdengar suara pujian sama azan gitu. Betul. Kecuali kalau subuh ya, subuh tuh pasti kedenger. Soalnya kan sepi ya subuh ya. Gitu. Ya gitu sih, terus akhirnya udah baikan ya, sering komunikasi lagi gitu, dan kemarin baru ketemunya gitu guys. Iya. Ya alhamdulillah juga, terima kasih buat kalian yang ngikutin perjalanan kita. Akhirnya kita sudah menemukan titik terang di mana hubungan kita sudah direstui sama mama terutama gitu. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan juga diberikan kelancaran semuanya. Terus mama juga diberikan kesembuhan gitu. Ya, perjuangan kita juga nggak sebentar guys. Dari tahun 2015 ya sampai 2023 baru kayak sebahagia ini gitu. Jadi buat kalian yang emang memiliki struggle seperti kita, bertahanlah, suatu saat pasti akan menemukan titik terang. Akan indah pada waktunya. Yes. Terbukti di foto yang Mumi post waktu foto berempat itu banyak banget yang like, hampir 100.000 ya. Iya, 100.000 maksudnya terima kasih banget buat support kalian ke kita gitu. Dan akhirnya kita juga bisa memberikan kebahagiaan juga buat kalian kalau kita sudah menemukan titik terang ini gitu. Udah selesai? Udah selesai, Pak. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian ya guys. Terus terima kasih buat kalian yang udah setia banget nonton vlog kita berdua. Itu next mau bikin video apa, tulis di kolom ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.